Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, apa kabar? Semoga Tribuners dimanapun berada dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini Tribun Travel sedang berada di salah satu masjid. Dan masjid ini baru di seberang kota Jambi, Tribuners tempatnya. Dan masjid ini baru saja diresmikan ya, untuk baru tahun 2021 loh Tribuners. Dan masjid ini namanya Masjid Al-Ashab. Dan lokasinya itu di Desa Bakung, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, penasaran kan? Oh ya, ini suasananya lagi rame soalnya sudah waktunya masuk ibadah sholat Jumat nih Tribuners. Dan Tribuners penasaran juga kan gimana sih suasana masjidnya? Saya juga penasaran Tribuners. Habis ibadah sholat Jumat, kita keliling-keliling. Oke? Tribuners, kita sudah ada di dalam Masjid Al-Ashab nih Tribuners, dan bisa kalian lihat untuk sekelilingnya nih. Wah, itu kalau kalian perhatiin di sini nggak ada yang namanya AC ya Tribuners, yang ada cuma kipas angin biasa, itu pun jauh jaraknya. Nah, ini konsep masjid ini dibangun memang tidak menggunakan AC, jadi udara yang mengalir ke dalam masjid ini itu alami Tribuners. Tapi walaupun nggak menggunakan AC, di dalam sini tetap sejuk. Ayo kita lihat-lihat lagi Tribuners. Wow, kalian bisa lihat ukiran-ukiran kaligrafi di dalam di atas sana, itu warnanya tetap konsisten. Di dalamnya di dalam masjid ini warnanya putih, ada krem juga ya kalau nggak salah ini warnanya, dan ya seperti inilah suasana Tribuners. Dan buat para ladies nih yang mau sholat di sini, di sudut belakang sana itu sudah disediain mukena. Jadi bagi kalian yang nggak bawa mukena pun juga jangan khawatir, karena sudah disediain di sini Tribuners. Nah, juga seperti yang kalian perhatikan ya, di siang hari ini nggak ada satupun lampu yang menyala, karena memang penerangannya sendiri udah bagus banget nih Tribuners. Semua pintu yang ada di Masjid Al-Ashab ini dari kaca, jadi untuk cahaya matahari pun maksimal masuknya ke sini Tribuners. Jadi dan juga masih ada beberapa sih yang belum finishingnya masjid ini belum selesai ya, tapi itu nggak mengganggu ibadah di masjid ini sama sekali Tribuners, dan tidak mengganggu kecantikan dalam masjid ini juga Tribuners. Dan tentunya nyaman ya di sini. Dan satu lagi yang tadi cerita-cerita sama bapaknya, biaya listriknya masjid ini cuma 600 ribuan Tribuners, percaya nggak? Makanya kalau penasaran langsung aja main-main nih, ibadah, sholat, atau foto-foto di depan Masjid Al-Ashab ini. Dan lokasinya itu arah ke Candi Tribuners. Oke Tribuners, nah kali ini kita sudah sama Pak Obliani dan Pak Yudi Eko. Keduanya ini pengurus Yayasan
Al-Maki dan juga pengurus dari Masjid Al-Ashab ini. Nah, kita ngobrol sebentar ya sama kedua beliau. Ini perkenalkan Pak Fitri, ini dengan Bapak Yudi Eko. Pak Yudi Eko dan Bapak Obliani. Pak Obliani ya, Pak Yudi Eko dan Pak Obliani. Nah, boleh diceritain nggak sih Pak sejarah terbangunnya Masjid Al-Ashab ini? Baik, terima kasih. Awal dibangunnya Masjid Al-Ashab ini mungkin kami melaksanakan amanah orang tua kami Haji Muhammad Thayyib bin Haji Qadir melalui istri saya Ibu Lis Indriani. Beliau mengamanahkan agar didirikan sebuah masjid atas nama keluarga konsepnya. Jadi setelah berangkat dari situ kami mencari lokasi yang tepat. Sebenarnya awalnya kami mempunyai lokasi di seputaran Mayang. Cuman di sana sudah didirikan masjid. Jadi ada yang menawarkan salah satu sahabat dari Ibu Lis Indriani tadi yang mempunyai tanah ini. Jadi beliau memakafkan atas nama keluarga beliau untuk didirikan masjid. Maka gayung bersambut. Kami lihat lokasi, kami survei lokasi, dan ini kami survei dengan kawan-kawan dan sahabat-sahabat, ternyata kemungkinan untuk lokasi ini memang masih perlu tempat ibadah. Jadi makanya kami berusaha untuk mewujudkan amanah tadi, mendirikan sebuah masjid di sini. Tidak berhenti sampai di situ, tapi kami berkeinginan juga mendirikan yayasan, sebuah yayasan yang menaungi dari masjid ini, di mana nanti yayasan itu mengatur keseluruhan dari masjid itu supaya bisa beroperasional dengan baik, artinya bisa berfungsi sebagai tempat ibadah yang baik. Masjid ini dibangun oleh beberapa sahabat yang membantu dalam pelaksanaan proses pembangunannya itu. Masjid ini direncanakan oleh tim. Jadi artinya perencanaannya itu ada beberapa tim teknis yang tim leadernya kebetulan saya sendiri, ada Insinyur Agus Warno, ada Insinyur Al, di mana merumuskan seperti apa sebenarnya konsep masjid ini awalnya. Dan kita sepakati bahwa masjid ini adalah masjid transit, artinya nanti bisa digunakan oleh masyarakat di sekitar masjid juga, dan musafir yang dalam perjalanan dari Muara Sabak ke Jambi begitu pula sebaiknya. Dan itu sampai sekarang berfungsi dengan baik. Kita sediakan fasilitas-fasilitasnya dengan baik, parkiran yang luas, kemudian daya tampung jamaah yang luas. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa berkembang dengan baik. Oke, ini soal nama. Nah, nama masjidnya Masjid Al-Ashab. Nah, gimana ceritanya itu? Al-Ashab itu artinya sahabat. Artinya dalam proses pembangunan masjid ini banyak dibantu sahabat-sahabat. Sahabat Ibu Lis ada Pak Obliani, ada Pak Insinyur Suirman Erwin, ada Pak Haji Ramdhani yang beliau berkontribusi dengan tenaga, dengan pikiran, dengan sebagian rezekinya untuk mewujudkan masjid ini. Boleh diceritain nggak untuk konsep masjidnya sendiri gimana nih Pak? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, masjid ini mulai dibangun atau didirikan pada November 2018 yang dinamakan Masjid Al-Ashab, yang sudah disampaikan oleh sohib kami juga Pak Yudi Eko yang berlima dan juga yang lainnya juga ada. Artinya ya masjid ini kita punya 4 konsep. Yang pertama sebagai pusat ya ibadah, di mana orang singgah dan sholatlah di sini, dan juga pengembangannya nanti ke pusat pendidikan. Alhamdulillah kita juga punya lahan di depannya lebih 1 hektar yang sekarang sedang dibangun, dan pertama pada tanggal 7 Februari 2022 kemarin alhamdulillah lagi dikerjakan. Nah, mohon doanya mudah-mudahan cepat selesai. Nanti akan di sana ada pendidikan santri tahfiz Al-Quran. Nah, yang kedua wisata religi, karena daerah sini ya daerah yang ya bisa orang melihat sholat sekaligus main ke candi, mungkin ada wisata lain, dan sebelah ini mungkin akan dibangun juga wisata-wisata yang buah-buahan semacamnya, dan insya Allah ini akan ramai. Nah, yang kedua adalah pusat UMKM. Kita akan merekrut daripada ya masyarakat sini mungkin berjualan hasil produk mereka seperti ya keripik, mungkin ada juga madu dan sebagainya dengan harga yang budget syariah, dan mudah-mudahan ya kawasan nanti ya selain dia sholat, sehingga wisata, nanti ada juga kesejahteraan bagi masyarakat juga ya membeli daripada ya oleh-oleh tersebut yang produk mereka, sehingga dia sejahtera juga. Harapannya udah Pak Yudi dan juga Pak Obli nih untuk dibangunnya masjid ini.
Ya, harapan kita masjid ini semoga ya selain 4 konsep tadi ya mudah-mudahan menjadi suatu anulah bagi masyarakat di sini ya, sambil mungkin dia keluar kota, ke Sabah, ke Candi dan sebagainya, atau memang tujuan mau ke sini ya, kita mohon doanya ya. Saya lihat memang banyak yang datang sini ya melihat ya keunikan tadi. Keunikan itu dalam arti kata ya bahwa itu niat baik kita bahwa kita menjadikan daerah ini ya, kita tahu kota seberang lah sini ya, kawasannya So sampai ke Tanjung Johor, sampai ke Tatul Yaman, Mudung Laut dan seterusnya, ini daerah-daerah santri. Nah, mudah-mudahan ya daerah ini menjadi daerah ya santri, sehingga generasi kita ke depan yang memiliki intek dan imtak, yang memiliki solidaritas, yang menjadi anak kebanggaan harapan bangsa. Nah, jadi bagi kalian yang baru datang itu bisa langsung ambil wudhu di sebelahnya kiri saya nih Tribuners nih, sudah ada tempat wudhu wanita dan khusus untuk pria juga. Nah, juga bagi kalian para musafir yang ingin beristirahat nih di masjid ini juga bisa, karena masjidnya buka 24 jam dan juga katanya pada malam hari lebih bagus lagi nih pemandangan masjidnya. Dan juga bagi kalian yang pengen jadiin spot foto di masjid ini juga bisa Tribuners, karena halamannya memang didesain cantik nih. Tapi katanya sih memang ada beberapa bagian yang masih perlu ditambah ya gitu. Oke Tribuners, terima kasih sudah temenin kita Tribun Travel jalan-jalan ke Masjid Al-Ashab, dan nantikan juga Tribun Travel lainnya yang pastinya di tempat asik lainnya, di tempat yang oke punya pokoknya. Oke, terima kasih. Oh ya, dan juga jangan lupa ikuti semua kanal live Facebooknya Tribun Jambi, YouTube-nya Tribun Jambi, dan juga Instagramnya Tribun Jambi. Pokoknya semua ikutin ya. Like, comment, subscribe, dan bagikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Tribuners.